Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk nasi sulam, sambil duduk beri salam. Yang gak jawab salam, bu, suaminya kawin lagi. Barang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwan wa siyama lailihi wajiban. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبينا بعده أما بعد. Para alim ulama, para ustaz, para asatidz yang gak saya sebutkan satu persatu, putra putri guru kita Bapak Haji Sunarto, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala beliau di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan oleh Allah radha miriyadil jinah. Para hadirin Bapak Ibu, remajawan remajawati, nyari perawan hati-hati. Bu, lemes banget. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya enggak lama. Ini alhamdulillah jamaahnya dari mana-mana cakep banget. Makin lama makin maju. Yang begini yang saya demen. Amin. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, mereka yang berada pada saat ini, detik ini, berada di masjid yang kita cintai ini, insya Allah yaumil kiamat nanti akan ketemu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi imam kita cakep banget. Imam bisa, ya, suaranya merdu, alhamdulillah. Emang harus yang tua, ya. Kemudian imam terawihnya, alhamdulillah, lumayan, ya, lumayan, sedang gitu, ya, bu ya, sedang. Saya melihat di sana bu, Wono, bukan daerah Bintaro, Wono, daerah kampung saya bu, ya, itu imam, masya Allah, pendu duluan. Ketika takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kalian aja sahur. Ibu, yang dirahmati Allah Bapak, insyaallah ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Puasa ini, salat sunnah-sunnah ini semuanya bil khusus Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dikhususkan untuk umat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur nih jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biar enggak pernah lihat wajah dia, ya, enggak pernah melihat kayak apa sahabat yang lainnya, keluarganya, semuanya ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah ketemu. Insya Allah kita yang cinta, yang sila pada saat ini, di yaumil kiamat nanti kita ketemu kepada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Saya mau ngasih nih oleh-oleh nih, ya, selama bulan Ramadan mungkin banyak penceramah. Saya mau ngasih nih 5, ya. 5 amalan di bulan suci Ramadan, Pak, Bu, ya. Yang pertama, imsak. Ketika imsak semuanya ditahan, otak kita ditahan, hidung, mulut, kuping, tangan, kaki, semuanya kita tahan, kita jaga. Zahir kita jaga, panca indera kita jaga. Insya Allah ketika kita jaga ini, kita masuk dalam kategori nomor 2. Mudah-mudahan, syukur-syukur nomor 3-nya, karena puasa ada 3. Imam Ghazali mengatakan puasa ada 3. Puasa orang awam, puasa khas, puasa khas.
Yang pertama nih, kita jaga otak pikiran kita jangan ngeras. Ya Bu ya. Nih, pikiran ngeras banget. Tangga dagangnya laku, kita nggak laku di bulan Ramadan, pikiran brengsek orang pakai dukun kali. Ya. Bapak, ya, anak muda yang pada kerja, pikiran jangan ngeras di kantor. Ya. Ini megang HP, megang handphone terus dibuka, bokep yang dibuka. Ya, nggak boleh. Batal puasanya. Harus kita jaga mulut, kita jaga semuanya daripada segala ghibah, namimah. Kita jaga mulut kita. Ada salah satu jamaah ketika aneh ngisi beberapa hari, Ustaz, habis selesai sholat witir, selesai salam-salaman, nanya, Ustaz, nanya, kan mulut disuruh jaga. Setelah saya sahur jam 3, saya senyum tahu jam 3 sih, mendingan yang pas tuh sahur jam 4 ya. Jam 3 dia sahur, habis sahur mana dia mandi, gosok gigi dan sebagainya, baca Quran, dia tidur lagi. Pas dia tidur lagi, bangun sholat subuh jam 6:30, dia makan bubur. Ini mulutnya yang gak dijaga nih, makan bubur nih orang. Nanya sama aneh, tuh gimana Ustaz? Lu sengaja apa enggak? Yang enggak Ustaz, lupa, tanjak terus, lupa. Setelah itu siangnya ya lupa, siangnya dia makan nasi. Itu gimana Ustaz? Lupa Ustaz, yang namanya lupa apa boleh buat? Lupa Ustaz, bener lupa. Iya, lanjut terus. Sorenya pukul 4:30 tidur mulu kerjaannya puasa. Dia bangun lupa makan kue. Saya lupa Ustaz, lupa Pak Ustaz, apa minum segelas, lupa, bener lupa. Lanjut terus. Bangetan rumah lupa mulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang namanya lupa, Bapak Ibu ketika puasa, ketika saum lupa makan atau segala sesuatu, lanjut terus kegemukan. Ini mulut dijaga. Ya, selain ghibah, namimah dan yang lainnya, mulut kita jaga. Contoh sederhana, Ustadz Habib Musa, Habib Musa nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh. Assalamualaikum istriku, pegang tuh istriku, dicium keningnya, batal nggak? Batal nggak? Subuh, batal nggak? Enggak, makanya nyium istri batal nggak? Nyium istri, ke istri orang. Kalau Habib Musa mah ya enggak, ya bininya dia cium, pulang juga dia salaman, pipinya kanan kiri cium. Bapak ya mau berangkat kerja cium, bininya, wah batal. Yang bagaimana dulu yang batal? Di siang bolong selama sahur hubungan badan dengan istri batal, harus diganti itu. Kalau nyium mah nggak apa-apa, sikepan Ustaz gimana? Enggak apa-apa, sikepan sama bini. Berangkat ya, assalamualaikum. Nggak apa-apa, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya amalan di bulan suci Ramadan, sholat sunnah jangan ditinggalin. Qobliyah, ba'diyah, kalau wajib udah harus itu mah. Ya duha, tahajud, ya sholat tahiyatul masjid, wudu, habis ambil wudu langsung sholat sunnah, masuk ke setelah itu sholat tahiyatul masjid, sholat mohon kepada Allah, perbanyak kita beramal. Di bulan suci Ramadan ini bukan kita suruh tidur. Siapa bilang? Ya siapa bilang orang yang banyak tidur itu ibadah? Ada yang bilang Ustaz kayak gitu? Itu hadisnya dhaif. Tapi boleh juga ya digunakan yang bagaimana dulu. Kalau kerjaannya tidur dulu, tidur, habis sahur tidur, sholat enggak, buka tidur, tidur dulu. Kalau bapak ibu beraktivitas, berangkat kerja, pulang sholat zuhur, lelah capek tidur, insya Allah ibadah. Kalau yang tidur mulu bukan ibadah. Nah oleh karena itu bulan suci Ramadan ini perbanyak aktivitas kita. Apabila kita ingin masuk dalam kategori la'allakum tattaqun,
Hadis ini viral. Siapa aja tahu? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman karena Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa bagaimana? Kalau kita udah masuk ini puasanya benar-benar, bukan hanya puasa kita orang awam yang taunya kita makan, yang menahan makan, minum, kita tahan tuh. Ya, syahwat itu doang yang taunya. Ya. Ini yang saya mau jelasin nih, harus dijalani. Insya Allah masuk dalam kategori puasa khas. Kalau puasa, ya, puasanya khas itu para min auliyaillah. Buka langsung banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya bagaimana? Didatengin kalau dia rezekinya. Apa kita bisa? Bisa. Dengan dua cara, kalau memang kita bisa. Taat kepada orang tua, benar-benar taat. Yang kedua, taat kepada guru. Insya Allah, min auliyaillah, kekasih Allah. Ya, sunnah kita kerjain. Kita jangan tinggalkan di Ramadan ini. Astabiqul khairat di Ramadana. Berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Kita pengen kita nih Bapak Ibu ya, Bu, kita pengen kan memperoleh derajat la'alakum tatakun puasa kita. Yuk sama-sama, selain menahan makan, minum, namun panca indera kita jaga. Sholat sunnah kita jaga. Wajib sunnah yang lain kita jaga. Perbanyak aktivitas kita. Insya Allah kita masuk dalam golongan khas. Yang ketiga, ya, talil Quran, perbanyak Al-Quran. Ya, Bapak Ibu perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah apabila kita perbanyak baca Al-Quran, mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kekasihnya Allah, kekasihnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba qara al-Quran ayyuhibbullah wa Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada Al-Quran, mau membaca Al-Quran sering, tidak lepas daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai Rasulullah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencintai juga. Baca Al-Quran, ya, insya Allah Al-Quran itu ya di bulan Ramadan satu huruf dibalas 10 kali lipat, dikali lagi 100, ya, 10 dikali 100, satu huruf. Ada keterangan lagi, wa amaluhu mudha'afun, amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama yang puasa di bulan suci Ramadan. Perbanyak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, as-shadaqah, bersedekah. Perbanyak sedekah. Jangan takut untuk sedekah di bulan suci Ramadan. Anak kita sekolah kasih uang 20.000, nah 15 bakal situ, yang 5.000 masukin. Bapak juga sedekah, ibu sedekah 1.000, 2.000 selama bulan suci Ramadan, jangan putus. Insya Allah berkah, karena itu adalah tabungan kita di akhirat. Amal kita enggak akan putus. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji zarah, maka Allah akan balas. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, masya Allah indahnya. As-shadaqatu tarfa'ul bala, sedekah mencegah bala. Berobat udah kemana-mana nggak sembuh. Dari dokter yang hebat sampai ke alternatif yang hebat, tahu-taunya dia istiqamah di Masjid Al-Barkah ini selama Ramadan. Sholat sunnahnya walaupun duduk dia kerjakan, sedekahnya 1.000, 2.000. Ya Allah ya Rabb, saya punya penyakit ini, stroke, susah banget, rematik, kalau lagi angkat, jantung. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah dengan sedekah yang ikhlas ridha. Saya laksanakan ini ya Allah. Kabulkanlah ya Allah hajat kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah penyakit ini ya Allah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musalah saya, ya, Ustaz kemarin di ceramah, Ustaz muda yang apa?
putranya Ustaz Sumarto. Itu teman setiap sore kalau takzir Sabtu Minggu itu di musolahan. Dia lagi sakit, udah berobat sama dokter, punya anak atu, bininya di Lebak Bulus, tanahnya sabrek-gabrek kalau kata orang Betawi. Ini suaminya, ya kontrakannya ada 10, kerja juga, anak atu anaknya. Dia sakit, bininya diuji oleh Allah, maaf sakit juga. Sakit apa nih yang ibu yang tahu nih kalau cucunya, ya. Dioperasi. Ya, saya bilang banyak berdoa. Ini alhamdulillah suaminya jadi musola rajin. Ya, baca Quran subuh dia baca terus. Ya, asar dia baca, saya lihatin. Zuhur dia baca. Dia nggak lepas, dia bantuin ketika takjil. Udah lagi sakit, subhanallah. Saya tanya bagaimana penyakit antum? Alhamdulillah Ustaz, ini udah enakan. Terus bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Ramadan banyak baca berdoa. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah dia udah meninggal, senang. Nah, oleh karena itu perbanyak sedekah. Ya, sedekah itu bermacam-macam. Ya, sedekah yang spesial dengan fulus yang kita miliki. Ya, dengan tangan, tenaga, pikiran, apa saja bersedekah. Insya Allah di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah berapa tuh? Udah berapa? 4. Terakhir doa. Perbanyak baca doa. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb. Baca doa. Ya Rabb, saya tahu nih suami saya kayaknya lontang pengantung, jarang pulang. Padahal gajinya gede, ada apa ya? Ya Allah, ya Rabb, kasih petunjuk ya Allah. Minta. Jangan kawin lagi, jangan kawin lagi. Ini selalu gitu. Ya. Kalau suami pulang tuh, suami di luar rumah tuh jarang pulang. Curigainnya sampai kedipin. Ngomong yang enak, umpama. Banyak baca berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, anak saya bebel banget ya Allah, susah menerima pelajaran ya Allah. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ya Allah, berikanlah hidayah, ilmu yang nafi ya Rabb. Insyaallah karena Allah akan berikan. Banyak baca doa. Jangan banyak berdoanya, ya Allah, masukkan saya dalam surga. Surga Firdaus kalau perlu ya Allah. Jangan surga yang kelas nomor 1-nya ya Allah. Jangan. Yang paling tertinggi, ya surga itu ada 7 ya Allah. Kalau yang pertama saya nggak mau, yang saya pengen ya Allah, yang lebih hebat surga Firdaus ya Allah. Doanya minta surga dulu, ya. Hadirin, bapak, ibu, orang Islam dijamin masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah, maka dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Masuk dalam surga. Ayo baca doa, jangan minta surga dulu, udah pasti masuk surga. Masalahnya kita akan mampir dulu ke neraka. Makanya mohon sama Allah. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Mampir dulu, ada yang mampir, ada yang langsung, ada yang mampir, ada yang langsung, mampir ke neraka dulu. Nah, yang mampir ini bagaimana caranya supaya kita langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup 5. Ini oleh-oleh ya, amalan puasa. Ini baru malam berapa? Baru malam ke-13 ya? 13. Yuk sama-sama, masih setengah lebih. Manfaatkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'anis salama wal ujlatu lidah. Pelan-pelan yang kita amalin ini, pelan-pelan asalkan pasti. Insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan salat kita. Ya, salat tarawih, itu kan tarawih. Jangan ya. Yang enak kan habis buka nonton TV tahap ya, langsung merem. Kan yang enak gitu. Apalagi kalau hujan. Ya. Kita berusaha yang rumahnya dekat, yang rumahnya 100 meter, hadir, makmurkan masjid yang kita cinta ini. Insya Allah orang-orang yang cinta pada masjid akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk aneh ya.
Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, bapak-bapak kita semuanya, ya Bapak Ibu yang cinta kepada masjid ini, khususnya almarhum Bapak Kiai Sunarto, ya keluarganya semuanya, uminya semuanya, kita nih yang ngurusin masjid ini, yang ngurusin yayasan, ya Allah ya Rabb, dengan ridho ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bantu perjuangannya beliau. Bantu perjuangannya beliau. Beliau udah nggak ada. Kita nih yang tua, yang muda, urusin. Bantu anak-anak yang masih muda. Berikan masukan yang terbaik agar beliau bisa melanjutkannya dengan sebaik-baiknya. Mohon pada Allah berkah selamat di dunia wal akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.